Assalamualaikum ibu-ibu. Hari ini kita mau membahas tentang dusta. Ayo, siapa yang keinget lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita? Loh, kok ibu ini malah nyanyi lagu lain sih? Salah, mohon maaf Bu. Iya kan hati saya yang sakit, kenapa lagu orang meninggal? Bahkan lewat lisan sang nabi, kita dilarang menceritakan aib saudara kita. Apalagi ditanya, lalu kita bocorkan. Nah, itu perkara dosa yang sangat besar. Nyapu yang bersih, nanti jodohnya bewokan. Ya bilang aja yang bersihan, nah udah. Nggak usah dihancam, nggak usah. Sekarang cowok yang bewokan ganteng semua gimana? Itu anak muda nyapunya begini udah. Mau? Bohong kepada istri atau bohong kepada suami? Dalam hal apa dulu, Teh? Ya kan ini Langsung aja yuk kita saksikan bersama. Jemput berkah. Bismillah. Bismillah. Lanjut, kenapa sedih? Iya, aku habis didustai oleh seseorang, Bu. Ya ampun, kalau begitu gimana kalau saya hibur dengan lagu? Boleh. Mau? Iya. Boleh. Di bawah batu nisan ini. Kayak ada yang salah, mohon maaf Bu. Iya kan hati saya yang sakit, kenapa lagu orang meninggal? Ini maksudnya gimana ngedoain saya Tadinya sih meninggal? ngomong hibur, Ah, ya. pakai lagu Ya udah gitu. makasih. Iya udah iya. Wah, ini saya punya lagu Bang Juk. Oke, mudah-mudahan masuk nih yang ini nih. Perjalanan ini. Ah, saya tahu ini juga. Enggak masuk, enggak masuk. Menyakitkan. Aduh, kan salah liriknya juga. Itu lagu musibah, Bu. Memang saya kena musibah hati, tapi bukan musibah yang itu. Ya udah nggak apa-apa lah, Bu. Saya terima kasih banyak sudah menghibur saya ya. Udah tuh Iya. gitu. Mohon maaf ya Bang Juk. Iya. Ada apa ini? Pagi-pagi udah nyanyi-nyanyi. Hah? Kenapa? Ini Lemes banget pagi-pagi itu harusnya semangat. saya habis didustai seseorang. Wow, didustai. Terus juga tadi ibu-ibu datang buat menghibur saya. Senang sekali. Cuman nggak ada yang masuk. Ada yang satunya ngomongin meninggal. Ada yang musibah. Pusing saya Kok juga. didustai seneng ya? Ketawa ya? Lagunya nggak Oh, masuk. lagunya nggak masuk ya? Bukan didustainya. Didustainya masih sakit sih ya. Apa yang sakit? Hah? Apa yang sakit? Ini, nih, sama dompetnya sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Oh, di situ. Sama di dompet. Di dompet. Akhir Kok bulan. dompet dibawa-bawa? Ya itu karena itulah saya ditinggal juga. Aduh. Siapa namanya? Sebut namanya. Sebut. Mana kameranya? Nih, tuh. Sebut namanya tuh. Pokoknya panjang deh. Nanti saya cerita, tapi nanti. Janji ya? Saya janji. Cerita ya? Iya, saya cerita. Oke, sebut nama ya? Iya. Ya deh, saya mau healing dulu. Healing. Awas, jangan hilang. bisa. Iya, nggak akan hilang saya. Ya, Oke. Saya Ayo, ngisi Job. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget ibu-ibu. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan, dan tetap berilmu. Yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Saya mau tanya nih, ini ibu-ibu dari mana? Semangat banget, saya senang banget sama ibu-ibu di pagi hari ini. Dari mana, Bu? Dari Bogor. Bogornya di mana? Cibung Bulang. Cibung Bulang. Cibung Bulang. Bulan apa bulang? Bulang pakai eng. Belakangnya, oke, Cibung Bulang. Bu, tadi Jupri sedih. Didustai nih Bang Bro. Waduh. Waduh, jangan ada dusta di antara kita. Saya juga bingung ya. Kadang-kadang pilihannya dua. Didustai apa mendustai? Nah, enakan mana tuh? Dua-duanya nggak enak sih. Dua-duanya Kalau nggak enak, mendustai menyakiti. Kalau didustai tersakiti. Oke, jadi mendingan tersakiti katanya. Ah, Enggak juga ya? kalau tersakiti tentu serasa kayak orang tidak punya harapan apa-apa, Teh. Tema kita di pagi hari ini, jangan ada dusta di antara kita. Tadi kan berkaca dari Jupri ya, yang didustai sama pasangannya katanya. Nah, kita langsung denger aja nih.
tema kita pagi hari ini yaitu dusta. Dusta versi Islam itu kayak gimana sih dan apa aja dampak dari dusta itu. Langsung aja kita dengerin tausiah dari Bang Bro Solmed ini dia. Boleh minta tepuk tangannya? Silakan Bang Bro. Terima kasih Bang Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Satu waktu Nabi ditanya, apakah seorang mukmin itu bisa mencuri? Bisa. Bisa berzina? Bisa. Bisa berbohong? Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jujur itu bagian dari ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menarik, nanti ada kebohongan-kebohongan yang wah, ternyata boleh. Penasaran kan? Nah, tunggu tanggal mainnya. Kita mau cerita dulu nih. Satu waktu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Ibnu Rawahah. Dia punya istri, tapi dia juga punya budak, milkul yamin. Budak itu beda sama pembantu ya. Budak udah nggak ada, tapi barudak masih ada di Bogor ya. Jadi satu waktu Ibnu Rawahah, dia punya istri, dia juga punya budak. Perbudakan dulu masih ada. Tapi lama-kelamaan dengan datangnya Nabi SAW, kini perbudakan tidak ada dan tidak diperbolehkan lagi. Dan budak itu boleh diperlakukan seperti istri. Satu waktu Ibnu Rawahah lagi pengen, ibu-ibu udah tahu kan, pengen apa? Pengen apa Bang Bro? Iya, Pengen main kuda lumping. Oh, lagi puasa nih Bang Bro. Iya, makan beling aja terus. Ya. Tapi istrinya lagi tidur. Waduh, mampir ke tempat kamarnya si budak. Begitu pas selesai, tahu-tahu bangun istrinya. Kemana laki saya nih? Udah dia cari, nggak taunya lagi tidur bareng budak perempuannya. Tahu istrinya datang, Ibnu Rawahah balik ke kamar karena istrinya sedang mengambil parang ke dapur. Awas lo ya. Tahu-tahu begitu lihat, kok nggak ada nih. Di kamar si budak nggak ada. Balik ke kamarnya, suaminya Ibnu Rawahah udah di dalam. Ngapain tadi kamu ke sana? Hah? Emang kamu lihat? Saya lihat. Yang benar. Ketipu kali matamu. Kalau emang kamu jujur, kamu baca Quran coba. Sebab orang junub nggak boleh baca Quran. Wah, ini tantangan menarik dari istrinya nih. Orang dalam keadaan junub tidak boleh baca Al-Quran. Ibnu Rawahah nggak bilang baca Quran. Tapi dia baca syair-syair yang lantunannya seperti lantunan-lantunan Al-Quran. Istrinya memahami. Oh iya. Saya percaya mungkin mata saya tertipu. Contoh kayak sekarang nih ibu-ibu. Ada seorang bapak kepengen ngelihat mantunya pandai membaca Al-Quran. Tapi kebetulan yang bapaknya juga nggak ngerti bacaan Al-Quran. Dia baca nih. Wa ada rati sama kolak. Itu Ibnu Rawahah kurang lebih ngebaca begitu tuh. Tapi bukan wa ada roti sama kolak. Kebetulan bininya nggak paham. Wah, berarti benar kamu tidak dalam keadaan junub. Takut juga nih Ibnu Rawahah dengan apa yang disampaikan. Ngadu kepada Nabi. Nabi ketawa. Nabi tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Rawahah. Nanti kita akan bahas panjang lebar tentang apa itu bohong, apa itu tauriah dan lain sebagainya. Ini menarik. Jadi tetap di tempat, ibu-ibu jangan kemana-mana ya Bu, kecuali udah kebelet. Mangga teh. Oke, boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu. Oke, ngomongin tema kita di pagi hari ini, ibu-ibu udah banyak banget yang kepo nih Bang Bro. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke Bang Bro. Kepo deh. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Siapa? Kok malu-malu? Saya samperin nih. Oh, oke. Siapa? Boleh? Yang mana nih? Oke, Ibu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cibungbulang, Bogor. Saya mau tanya ya, Bang Bro. Kempori. Gini, kan saya menyimpan rahasia orang. Sedangkan saya ada yang nanya sama saya, tapi saya pura-pura tidak tahu. Itu gimana hukumnya? Apakah termasuk dusta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man satara musliman fid dunya, satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menyimpan rahasia, aib seseorang muslim di dunia, aib, keburukan, dosa, maksiat yang ibu tahu, kesalahan yang ibu tahu, tapi yang dampaknya bukan untuk khalayak ya. Misal ibu tahu kalau dia ternyata, kayaknya tadi dia nggak sholat nih. Kayaknya tadi dia nggak ada urusannya dengan khalayak umum secara general. Simpan baik-baik. Kalau ibu bisa lakukan itu di dunia dan di akhirat, aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sayangnya kepada kita. Dengan umat-umat terdahulu tuh kalau melakukan satu dosa, itu dosanya tertulis di dalam di depan pintu rumahnya. Bani Israel itu kalau bikin dosa, Tertulis, Bang Bro. itu dosanya tertulis. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW saat dia melakukan dosa, Allah tutup, Allah kunci aibnya. Bahkan lewat lisan sang Nabi kita dilarang menceritakan aib saudara kita. Apalagi ditanya, lalu kita bocorkan. Nah, itu perkara dosa yang sangat besar. Nah, jadi simpan baik-baik aib orang, baik yang terlihat, yang terdengar, atau yang tersampaikan oleh orang tersebut kepada kita. Karena sebaik-baik manusia itulah orang yang mampu menjaga rahasia saudaranya. Karena sebetulnya orang kalau nyimpen rahasia itu gatel. Apalagi orang yang kelihatan aibnya ada dipuji-puji. Waduh. Ya, kita tahu nih, misal aib si fulan. Tapi kita melihat dia dipuji orang. Dia disanjung orang. Dia dicintai orang. Gatel nggak nih mulut mau ngomong? Lo nggak tahu aja siapa sih. Kalau lo tahu juga lo ludahin tuh mukanya. Gue nih yang paling tahu aib dia, kekurangan dia. Itu kayak ada voice overnya tuh. Oh itu. Oh di hati tuh kayak Panjang tuh. kalau nggak kuat-kuat. Gemes tuh langsung. Gemes. Udah lu jangan puji-puji dia. Lu tahu nggak kelakuan dia kayak apa? Perbuatan dia kayak apa? Demi Allah. Demi Allah lagi. Aduh. Saking tidak tahannya. Maka menjaga rahasia aib orang itu perkara yang sangat berat. Ibarat kalau kata TNI, pecah di dada itu. Jangan sampai keluar dari mulut. Biar pecah di dada kita. Biar cukup sampai di kita saja. Jangan sampai orang lain tahu. Karena memang tabiat manusia rada kurang suka melihat orang lain dicintai, disukai, dan ingin menghancurkan orang lain. Apalagi dia punya senjata penghancur. Apa itu? Rahasia itu Aibnya ya? itu. Aibnya. Rahasia itu. Tapi ya apa ya, jadi kalau misalnya seandainya terpaksa pun nggak masalah. Nggak usah. Nggak usah? Nggak usah, Lebih baik nggak jangan. usah? Wah, saya tidak tahu. Satu waktu ada seorang sahabat ditanya, di mana Muhammad? Lagi begini nih. Di mana Muhammad? Geser dia. Sejak saya di sini saya nggak tahu. Iya udah pindah. Cuman Di geser sini satu dia langkah. tahu. Tapi begitu di sini saya nggak tahu. Bohong apa enggak? Enggak. Sejak di sini. Taunya pas di sini. Cuman perkara geser doang. Yes. Itu sebetulnya bukan kebohongan, tapi itu kalau kita bahas ilmu badi, ya, balagoh, itu apa ya? Permainan kata itu memang mampu membius. Nah, dalam ilmu badi itu namanya tauriyah. Tauriah.
Ya itulah ya. Kalau gitu saya akan Ibu belajar makin tauriah bengong nanti ini. sama Bang Bro. Kita boleh duduk Bang Bro karena sudah ada pertanyaan yang masuk lewat sosial media kami. Langsung aja kita lihat pertanyaannya, ini dia. Assalamualaikum Bang Bro, saya mau tanya nih, teman saya tuh pernah ikut-ikutan kebiasaan orang barat, April Mop. Kayak gitu deh, dia begitu demi buat orang ketawa dan menurut dia itu lucu. Tapi kan saya sama orang-orang jadi kesel sendiri ya. Soalnya kan dia bercandanya, apa ya namanya, pakai bohong. Nah apa boleh kayak gitu, ngasih apa ya, prank ya dalam tanda kutip ya, Ya. kalau kayak gini. Kalau kemudian isinya hanya canda, tidak membahayakan, ya tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kebohongan, canda yang membahayakan. Contoh, April Mop. Tahu-tahu kita bilang, wih, tuh laki lu lagi selingkuh tuh di rumah perempuan. Waduh. Nggak pakai nanya, dia pergi tanpa sepengetahuan, dia ambil pisau, dia cacak lakinya. Itu bahaya juga. Jadi kontennya dijaga. Nah kalau bicara soal seperti canda-canda begitu, Nabi pernah kok bercanda dengan sahabat. Di matamu tuh ada putih-putihnya ya. Kenapa tuh? Sahabat kelabakan. Ah, yang benar Rasul. Lah iya, saya juga ada putih-putihnya. Ibu ada nggak di mata putih-putihnya? Ada. Bohong nggak? Enggak. Tapi bikin takut nggak kalau kemudian pernyataannya begitu serius? Tapi kan ini Rasul yang ngomong. Iya. Dan apa bohongnya? Nggak ada sih. Tapi Rasul serius, canda kan? Di matanya ada putih-putihnya. Hah? Yang benar. Seolah-olah dia hanya ingat mata itu hitam. Dia lupa ada putih. Ya. Itu kalau bahasa sekarang mungkin ngeprank. Ya. Tapi kontennya konten-konten yang tidak berbahaya. Nah, jadi dijaga kontennya. Jadi jangan sampai orang kalau di prank itu sampai nangis, sampai marah gitu konten ya. perampokan. Tiba-tiba ada polisi bener. Pura-pura KDRT. Pura-pura jebret. Ya kan? Di depan ada polisi. Wah, orang digebukin. Das, selesai. Nggak tahu orang lagi ngeprank. Iya, lo tahu lagi ngeprank. Tapi orang lain kan nggak tahu lo lagi ngeprank. Nah itu dia. Dan itu kejadian. Kalau nggak salah dalam video di luar negeri, itu pura-pura orang ditodong. Ngeprank, ditodong. Ada kamera tersembunyi. Di ujung sana ada polisi. Diberi, jeger. Selesai sudah. Ya ini dampaknya ya. Nah, ini konten-konten prank yang berbahaya, hindari. Tapi kalau cuma sekedar canda, itu tidak membahayakan. Oke, itu kan April Mop. Kalau April Jasmine gimana? Waduh. Kalau April Jasmine itu April Map. Apa tuh? Selalu minta map. Yang isinya, ya namanya juga map. Kalau lu dikasih map kan bayangan lu apa? Berkah. Nah itu, kalau April Mop dia nggak ikut. Tapi April Map. Oh, Selalu minta isi di dalam map ya. tapi kan itu buat kebahagiaan suami Oh juga. iya Bang Bro. dong. Siapa sih yang nggak gembira ngeliat itu? Tapi berarti Kak April itu lahirnya bulan April? Iya. Ini tanggal saya pernah 1. baca psikologi ya. Katanya bersyukurlah punya pasangan yang lahirnya bulan April. Dia tanggal 1 loh. Tanggal Pas 1. April Mop. Jadi bapaknya lu kena April Mop dari dia. Karena lahir tanggal 1. Iya katanya orang yang lahir di bulan April itu dia setia sama pasangan. Wah amin. Dia rela melakukan apa aja untuk pasangannya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Waduh. Dengerin yang di rumah ya. Wah. Iya dong, jadi Paham-paham tuh ya. berbahagialah punya pasangan bulan April. Bulan April. Gitu. Ini ngomongin soal. Ya gue juga bulan Juli juga itu kayak kepiting kan. Nyapit-nyapit. Kepiting itu kalau nggak diganggu dia tidak akan mencapit. Oh. Tapi kalau dia dicolek, Wow. 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 Kalau gitu kita colek Kang Alim kita dulu colek nih. Kang Alim. Dari tadi senyum. Tiba-tiba nyapit ntar ya kan. Apa nih yang ditulis di pagi hari? Kasih lihat sedikit lah Kang Alim, boleh? Saya menulis surat Al-Jathiyah ayat 7. Nah, ini ada satu surat yang ditulis sama Kang Alim, tapi nanti kita bahas ya Bu ya, jangan sekarang, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Nyapu yang bersih, nanti jodohnya bewokan. Ya bilang aja yang bersihan, nah udah. Nggak usah dihancam, nggak usah. Sekarang cowok yang bewokan ganteng semua gimana? Itu anak muda nyapunya begini lah. Mau?